Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Shalom. Kami ucapkan selamat beribadah buat kita semua dan buat yang ada di rumah melalui live streaming pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita menaikkan pujian kita. Jemaat undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Kau yang terindah. Kau
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas pimpinan Tuhan dan firman kami sepanjang malam hari. Hingga pada pagi hari Tuhan kami datang beribadah kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan bersama jemaat di tempat ini. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari kami mengawali hingga kami nanti mengakhirinya. Tuhan Yesus senantiasa yang berbahagia di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dua saudara kami dalam perjalanan. Biar Tuhan Engkau mengantarkan mereka hingga tiba di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita menaikkan pujian kita bernyanyi Kini Saatnya. Kini saatnya berdiri di
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal menurut kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan untuk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Pimpinan jemaat dan majelis mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Pelayanan firman Tuhan hari ini dilayani oleh Bapak Teguh Himbawan untuk ibadah pertama dan Pendeta Lydia Huta Barat untuk ibadah yang kedua. Pimpinan jemaat majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Untuk pelayanan kebaktian umum tanggal 2 Agustus, pengkhotbah kebaktian pertama Bapak Speaker Julian Indra, yang kedua Bapak Teguh Himbawan. Liturgis kebaktian pertama Ibu Marwiaton, kebaktian kedua Bapak Paul Harhal. Dua syafaat kebaktian pertama Bapak Teguh, kebaktian kedua Bapak Agustinus. Warta liturgis kebaktian pertama dan kebaktian kedua. Persembahan untuk kebaktian pertama keluarga Bapak Hendra Susanto, kebaktian kedua Ibu Elsa. Pemusik kebaktian pertama Bapak Agustinus, kebaktian kedua Bapak F. Simangunson. Operator LCD kebaktian pertama Saudara Pleno, kebaktian kedua Bapak Supriyadi. Operator sound keluarga kebaktian pertama Bapak Jody Gunawan, kebaktian kedua Saudari Lydia Sulasni. Pengatur duduk Bapak Nabi Tukulu dan Bapak Wira. Singer Saudari Fikri dan Ibu Isnani. Penghitung persembahan Bapak Wimpi dan Bapak Ari. Untuk kebaktian pertama dan untuk kebaktian kedua Bapak F. Simangunson dan Bapak Agustinus. Untuk jadwal pelayanan ibadah seksi, ibadah kedua ini tanggal 28 Juli bertempat di gereja Firman Tuhan, acara olahraga liturgis Bapak Agus. PMI tanggal 31 Juli bertempat di gereja Firman Tuhan Pendeta Lydia, liturgi Ibu Mindri, acara renungan masuk 18.30. P3MI 1 Agustus bertempat di gereja Firman Tuhan Pendeta Lydia, liturgi Saudara Kevin, acara renungan masuk jam 18. Untuk persiapan guru sekolah minggu hari Sabtu pukul 14 di gereja atau jam 2 siang. Ibadah sekolah minggu ini dimulai pukul 11 live streaming. Untuk yang ulang tahun, pimpinan jemaat majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dalam minggu ini kepada Kananiel Lukas Alkandar tanggal 29 Juli, yang kedua Bapak Yulian Tokong tanggal 29 Juli. Persembahan ke depan minggu ini untuk dana khusus STTWMI dan minggu depan untuk dana PKMI 5 dan mengingatkan jemaat sekalian untuk dapat memberikan persepuluhan untuk kartunya dapat diambil di depan pintu masuk gereja. Yang kedua, angkat pelayanan. Pada Bapak Ibu jemaat sekalian yang sudah mengisi angkat pelayanan dimohon mengembalikan pada panitia kebaktian untuk mendukung pelayanan dengan cara mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Yang ketiga, protokol kesehatan COVID-19 dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, tidak bersalaman. Yang kelima, tidak dalam keadaan sakit. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa untuk mengakses ibadah streaming di gereja, kita jangan lupa follow, like, and share akun Facebook dan Instagram Gereja dan Sekolah Minggu, serta subscribe YouTube GMI Kasih Karunia Pegararan. Demikianlah warta jemaat kita pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang dipimpin oleh Ibu Francisca. Namun sebelumnya kita naikkan pujian kita, Allah Peduli. sepanjang minggu-minggu ini dan hari-hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tahta-Mu yang kudus, di meja-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan, Engkau di tempat-Mu yang maha kudus itu mendengar dan menjawab doa-doa kami ini Tuhan, seturut waktu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong pelayanan hamba-hamba-Mu yang ada di GMI, baik di wilayah 1 maupun di wilayah 2. Tuhan, Engkau tolong mereka, memampukan mereka Tuhan, terutama dalam masa-masa sekarang
pusat sampai ke pelosok Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan mereka, menguatkan mereka, dan juga Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan untuk melayani Tuhan dan jemaat-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap apapun Tuhan pergumulan yang ada di GMI wilayah 1 dan 2. Persoalan apapun yang ada di dalamnya Tuhanlah yang akan membukakan jalan, menolong memampukan Tuhan segera, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Kami serahkan juga persatuan dan kesatuan yang ada di dalamnya. Tuhan tolong agar supaya semuanya Tuhan boleh bersatu hati untuk mementingkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang lemah dalam iman dan mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau sendiri yang mengetahui apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka, baik sakit penyakit, baik keuangan, baik keluarga atau apapun Tuhan. Tuhanlah yang akan memberi jalan keluar, menguatkan dan menopang mereka, sehingga mereka boleh dijalani dengan baik, dengan damai dan sejahtera, dan pada saatnya Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik. Tuhan tolong sehingga tidak mereka menjadi semakin lemah, tapi Tuhan topang mereka. Jangan karena masalah sehingga mereka melupakan Tuhan dan jauh daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, Bapak Nyuklin, Bapak Nyuki, Mama Bapak Rusdi, Papa Bapak Joni, Mama Bapak Arianto, Bapak Suhandi Cahaya, Ibu Siupang, Ibu Ratna, adik kami Edgar, Pendeta Jenting Situreang dan Tumbuh Kembang Lois, serta jemaat-jemaat kami yang lain yang tidak dapat kami sebut kami satu persatu di tempat ini. Tapi Tuhan, Kau Maha Tahu, Engkau juga Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti setiap kesulitan, kelemahan yang mereka alami. Tuhan akan memberi kesembuhan, Tuhan akan memberi kekuatan, penghiburan, dan bagi keluarga mereka yang menolong dan merawat mereka. Tuhan yang akan memberi kedamaian, sukacita dalam merawat mereka Tuhan. Kami juga percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dana atau apapun yang diperlukan, baik obat ataupun medis yang mereka lakukan untuk dapat memberi kesembuhan bagi mereka. Tuhanlah yang akan menjamah terlebih dahulu, hingga Tuhan kesembuhan itu menjadi bagian dalam hidup mereka, dan mereka boleh bangkit dan boleh memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program gereja yang ada di tempat ini, rencana pembangunan pastori gereja Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, baik para tukang maupun dana maupun donatur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan memilihkan tukang-tukang yang terbaik, sehingga semuanya boleh berjalan baik dan lancar, dan juga Kau akan beri kesehatan, kekuatan bagi mereka di masa pandemi ini. Tuhan tolong Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua pelayanan yang ada di PKMI 5 ini Tuhan. Tempat ini Tuhan, PKMI yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan Tuhan. Semua bersatu hati, baik KPP, kepala perguruan, kepala sekolah, guru-guru, juga wali-wali murid dan murid-murid sekalian Tuhan. Tuhan yang akan membukakan jalan, terutama untuk tahun pelajaran baru ini. Tuhan mempercayakan kepada PKMI 5 ini untuk boleh Tuhan anak-anak mereka dipercayakan untuk dididik di tempat ini. Biarlah nama Tuhan yang diperkenalkan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka Tuhan untuk dapat Tuhan mendapatkan murid-murid untuk dapat diajar dan didik di tempat ini. Kami serahkan juga Tuhan, apapun yang ada di dalamnya Tuhan, proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan yang menolong, terutama di masa pandemi ini, sehingga proses belajar mengajar tetap boleh berjalan dengan baik dan lancar, walaupun masih ada yang dengan cara online Tuhan. Kami percayakan anak-anak didik ini dapat bersekolah walaupun dengan suasana yang kurang menyenangkan ini Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu lingkungan yang ada di tempat kami ini, di Kampung Melati terutama Tuhan. Engkau yang menolong sehingga
kami yang bergereja di tempat ini boleh bersama-sama merasakan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami dan dapat kami pancarkan. Kami berikan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar ini Tuhan. Kiranya mereka merasakan betapa baiknya Tuhan, sehingga mereka pun boleh diberkati melalui pelayanan yang ada di gerejamu ini Tuhan. Kami juga mau menyerahkan pemimpin-pemimpin kami, baik yang dari pusat maupun di daerah, terutama Kota Pakar Alam ini. Berikanlah hikmat bijaksana, berikanlah kemampuan, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Apapun yang boleh mereka lakukan, semuanya seizin Tuhan dan dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat semata. Tuhan Yesus, berikan juga Tuhan pertolongan-Mu dalam virus corona ini Tuhan, sehingga pandemi ini kami berharap dapat segera berlalu, sehingga kami semua dapat melaksanakan semua tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik dan lancar. Tuhan tolong agar semua yang telah terpapar virus ini Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan sehat dan kembali, dan para medis semuanya apapun yang diperlukan untuk menolong mereka Tuhan tolong sehingga dicukupkan dan mereka dapat bekerja untuk menyelamatkan orang-orang Tuhan. Dan vaksin apapun yang telah mereka temukan Tuhan, kiranya itu dapat bekerja dengan baik, dapat menolong orang-orang Tuhan, sehingga Tuhan pandemi ini segera berlalu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan program pilkada yang akan berjalan dengan serentak. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan berikan suasana aman, berikan kerukunan antar sesama Tuhan masyarakat, sehingga semuanya pilkada ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan yang menolong baik pihak keamanan maupun pemerintah sendiri Tuhan, sehingga diberi kemampuan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga Tuhan kami serahkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan hikmat, memberikan kesadaran bahwa mereka tidak boleh melakukan hal seperti itu sehingga dapat mencelakakan banyak orang Tuhan. Dan kami juga Tuhan memohon kiranya pemerintah dapat bekerja sehingga pembakaran hutan dan lahan ini dapat dicegah dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong juga bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, presiden, wakil dan semua jajaran kabinetnya dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang akan memampukan para pemimpin ini untuk dapat membangun bangsa dan negara kami ke arah yang semakin baik. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat, marifat, kesehatan, kekuatan, juga semua keputusan-keputusan yang mereka cetuskan itu boleh berasal daripada Tuhan, sehingga boleh membawa kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyat banyak Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ini Tuhan untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang sedang berulang tahun, untuk anak Kenania Lukas Al-Kadir dan Bapak Yulianto, berilah damai sejahtera sukacita Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. 1 tahun Tuhan telah berikan bagi mereka lagi, kiranya dengan umur yang bertambah ini semakin baik, semakin bertumbuh anak Kenania ini dengan sehat, dengan kuat, dan juga masa depannya. Dan juga Bapak Yulianto, Tuhan berkati segala harapan kerinduannya. Terima kasih Tuhan, doa kami ini jauh dari sempurna, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami sehingga doa-doa kami ini sehingga dapat sampai ke tempat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami agar tak terhalang setiap doa-doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Francisca yang telah memimpin kita dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan syukur kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menaikkan pujian kita, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air dan sumur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka, bermadu cahaya surya yang cerah, diberikan hijau urutan negeri, bunga hijau berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dunia hijau langit terang, jemaat sedang berbangkit merengek. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Kita cerita damai dan teduh, bersama kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mohon Tuhan memberkati. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha hadir, Allah yang mendengar setiap doa-doa kami. Engkau Tuhan tahu bagaimana kami berusaha bekerja dan Engkau melimpahkan berkat atas kami. Apa yang kami miliki itu Tuhan percayakan atas kami untuk kami pergunakan dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami, di dalam kami menyembah Tuhan, sebagai bukti iman kami juga kami serahkan persembahan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan juga untuk mendukung dana STT. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang melihat setiap kami, dan biarlah pemberian dalam ucapan syukur kami kepada Tuhan itu karena kami tahu bahwa kami harus memberikan bagian untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat Tuhan dan gereja ini. Kami percaya Tuhan yang memberkati setiap majelis untuk mengelola keuangan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Teguh Wibawa
Sebelumnya kita menyambut firman Tuhan ini, naikkan pujian, oh Tuhan pimpin langkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini biarlah Engkau juga boleh memberkati kami dengan kebenaran-Mu yang mengubahkan hati kami, membentuk pribadi karakter kami menurut karakter Kristus, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kebenaran, bukan menjadi orang yang munafik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Engkau beracara, Engkau berfirman, Engkau menyatakan kuasa kebenaran di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara Tuhan. Baik, hari ini kita akan menelan firman Tuhan dengan sebuah tema, janganlah berlaku seperti orang munafik. Ini penting, ini yang diajarkan Yesus berulang-ulang dalam pengajarannya. Karena kemunafikan adalah sebuah masalah besar. Kemunafikan membuat kita sepertinya benar, tetapi di hadapan Tuhan begitu konyol. Saudara kasih Tuhan, ingat, kita memiliki Allah yang dahsyat. Kita memiliki Tuhan yang sempurna, tiada celah. Mari kita baca landasan firman Tuhan untuk khotbah hari ini, Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Matius pasal 6 1 sampai 8 disambung dengan 16 sampai 18. 1 sampai 8 disambung dengan 16 sampai 18. Hal memberi sedekah, kita baca secara berbalasan. Saya akan bacakan yang pertama. Hal memberi sedekah, ingatlah
Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadanya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadanya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saya loncat ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Mari bersama-sama kita baca. Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanyalah Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara kasih Tuhan, tema utama dari nas yang kita baca ini adalah apa motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas agamanya? Apa motivasi kita, ya orang Kristen, dalam melakukan aktivitas agamanya? Misalnya dalam hal memberi, dalam hal berdoa, dalam berpuasa, dalam lain-lain. Ya, kalau kita lanjutkan ada mengumpulkan harta, kekhawatiran, menghakimi dan lain-lain. Nah, saudara kasih Tuhan, motivasi ini yang membedakan antara orang Kristen yang munafik dengan orang Kristen yang sejati. Meskipun background dari pembahasan Yesus adalah orang Yahudi, tetapi ini juga pasti ditujukan kepada kita para pengikutnya, orang-orang Kristen. Ya, yang membedakan daripada orang yang munafik dan yang sejati adalah motivasi. Ketika dia memberi, ketika dia berdoa, ketika berpuasa, ketika dia melayani, ketika dia melakukan semua praktek aktivitas agama. Semua orang bisa melakukan itu dengan motivasi yang tersembunyi. Tetapi Yesus katakan, jika motivasi kita untuk mencari pujian, mencari hormat dari orang, kita sudah mendapat upah. Sia-sia. Upahnya adalah pujian luar biasa, tepuk tangan dari orang. Engkau hebat. Orang seperti itu sudah mendapat upah. Tuhan tidak akan memberikan upah yang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, ajaran Yesus, semua ajaran Yesus, ya, bukan hanya supaya orang bisa berbuat baik. Ini penting. Ajaran Yesus yang dia ajarkan kepada para murid dan kepada para pengikutnya bukan semata-mata supaya mereka bisa berbuat baik, bisa melakukan semuanya dengan manis, dengan hebat, dengan baik. No. Tetapi sungguh
membuat orang berubah menjadi baik dari dalamnya. Tapi sungguh ajaran Yesus ditujukan supaya terjadi transformasi total dari orang itu. Bukan hanya bisa berbuat baik, tetapi sungguh-sungguh berubah menjadi baik. Bisa paham perbedaannya, saudara ya? Kita bisa berbuat baik dengan bermacam-macam motivasi, tidak berdasarkan dari kebaikan kita. Kita bisa memberikan sedekah supaya dilihat orang. Kita bisa berbuat baik karena orang itu sudah berbuat baik, makanya saya berbuat baik. Kita bisa berbuat baik untuk mengharapkan sesuatu dari orang ataupun dari Tuhan. Bukan kebaikan itu keluar dari hati yang memang baik. Bisa paham maksud saya, saudara? Tuhan mengajarkan segala pengajarannya di dalam Alkitab untuk mencetak kita jadi orang yang betul-betul baik dari awalnya, dari dasarnya. Istilah kelahiran kembali, apa maksudnya? Istilah ciptaan baru, apa maksudnya? Istilah manusia baru, apa maksudnya? Itu bermaksud bahwa seseorang sudah ditransformasi dari dalam, sudah dicetak ulang menurut gambaran Tuhan. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, itu berasal dari dirinya, bukan karena mengharapkan sesuatu, bukan karena motivasi sesuatu yang lain, tapi keluar dari kebaikan hati yang sudah terbentuk dari dalam. Itulah makanya Alkitab penuh dengan ajaran manusia baru. Engkau adalah terang, engkau adalah garam, engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau harus dilahirkan kembali, kalau tidak kau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Pasal 3. Nah, saudara kasih Tuhan, kita bisa berbuat baik kalau mood kita lagi baik, perasaan kita lagi baik, lagi tenang, lagi damai sejahtera, kita bisa berbuat baik. Ketahuilah, semua orang bisa lakukan itu, semua orang. Tapi itu bukan berasal dari kebaikan yang sudah di dalam. Nah, saudara, ada beberapa poin yang saya rangkum dari bacaan kita hari ini. Pertama, kita akan bahas mengenai munafik. Ya, dari bacaan kita ada 3 ayat yang menjelaskan jangan jadi orang munafik. Ayat kedua, ayat kelima, ayat ke-16. Ayat kedua, jangan munafik memberi sedekah supaya dipuji. Ayat 5, jangan munafik berdoa supaya dilihat orang. Ya, ayat 16, jangan munafik ketika berpuasa supaya dilihat orang, dibilang orang hebat dan sebagainya. Seorang Kristen yang sejati dengan seorang Kristen yang munafik sama-sama berdoa, sama-sama memberi, sama-sama berpuasa. Tapi apa yang membedakan mereka, saudara? Yang membedakan adalah motivasi, motif yang tersembunyi. Orang munafik ketika dia melakukannya, dia mengharapkan pujian dari orang lain, dia mengharapkan aplaus dari orang lain. Ya, mereka suka memamerkan diri di depan umum, memberi, berpuasa mukanya dimurem-muremin, dibuat seperti sedang menahan lapar, padahal biasa saja, supaya dibilang orang ini kudus, orang ini saleh sekali. Nah, saudara kasih Tuhan, jika pekerjaan kita adalah seorang artis, memang tidak ada masalah. Semua yang dilakukan oleh artis selalu bertujuan supaya mendapat aplaus. Ketika dia menari, ketika dia bernyanyi, ketika dia bermain musik, ketika dia tampil dimanapun, tujuan utama seorang artis adalah mendapat pujian. Itulah kehidupannya. Dengan demikian dia mendapatkan upahnya. Tapi mohon maaf saudara, orang Kristen bukan artis di panggung kehidupan ini. Orang Kristen, seorang pelayan
sejati bukanlah seorang penampil yang menampilkan kegiatan rohani untuk dilihat orang, bahkan untuk dipuja-puji orang. No. Kekristenan adalah urusan pribadi dengan Bapa. Makanya kalau kamu berdoa, masuk kamar berdoa. Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi melihat. Ketika kamu berpuasa juga sama. Ketika kamu memberi sedekah, bukan untuk dilihat orang. Saudara, tapi seringkali kita terjebak dalam situasi seperti itu. Mereka yang tampil di depan, mereka yang memiliki tanggung jawab ya untuk melayani, seringkali terjatuh di dalam motivasi yang salah. Mungkin awalnya sungguh-sungguh, tetapi kemudian arus membuat motivasi kita berubah dari yang sejati menjadi ingin mendapatkan perhatian orang. Saudara kasih Tuhan, seorang Kristen bukanlah aktor yang menampilkan tontonan rohani di panggung kehidupan ataupun di panggung pelayanan. Jauhkanlah itu, motivasi seperti itu dari kita, karena apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari pujian manusia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, semua kita ya seringkali melayani, seringkali kita masuk dalam sebuah tanggung jawab di mana kita diperhatikan orang, di mana kita harus memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Tapi pastikan hari ini kita jangan jatuh di dalam jebakan yang demikian. Saudara, itulah sebabnya Yesus memperingatkan berulang kali, ada ragi orang Farisi, ragi ahli-ahli Taurat adalah kemunafikan. Mereka suka menampilkan aktivitas keagamaan mereka supaya dilihat sahih, supaya dilihat kudus, supaya dilihat orang benar, ya, dan mereka mengharapkan pujian dari hal itu. Hati-hati saudara, ketika kita izinkan kemunafikan masuk di dalam aktivitas kerohanian kita, di dalam pelayanan kita, maka kemunafikan itu akan membuat mengikis seluruh kehidupan rohani kita. Kepalsuan, kepura-puraan itu akan masuk dan menggerogoti kerohanian kita yang sejati, sehingga kita mulai pamer ini, pamer itu, doa aja dipamerin. Ada loh yang seperti itu, saudara. Dulu saya kayak gitu, saudara. Dulu saya kayak gitu ya. Tapi setelah mengerti, kita tidak perlu lagi melakukan seperti itu. Jangan terjatuh di lubang yang sama. Saya mau cerita sedikit, saudara. Ya, ini peristiwa yang jarang sekali saya bicarakan, karena saya takut konsekuensinya. Ada seorang teman saya, seorang yang dulu saya latih dalam kerohanian. Dia orang Kristen yang baru. Awalnya Kristen KTP, ya, tetapi karena berbagai masalah bertubi-tubi dalam rumah tangganya, kemudian dia betul-betul menyerahkan, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan. Seorang perempuan, seorang ibu, istri dari teman saya. Nah, karena dia bergumul dengan masalah yang sangat berat, akhirnya Tuhan memberikan dia karunia yang luar biasa, saudara. Menurut saya itu karunia yang dahsyat sekali. Ya, menurut saya itu sangat dahsyat sekali. Kalau dia berdoa, Tuhan langsung jawab. Apapun yang dia doakan, Tuhan langsung jawab. Mata rohaninya bisa melihat semua alam roh. Dia melihat begini, dia bisa melihat di dalam dunia roh. Dia bisa melihat hati orang seperti apa. Dia bisa menyaksikan kalau hati orang itu bercabang-cabang, hati orang itu hitam, penuh dengan akar hitam, kepahitan, dia tahu. Jadi berkali-kali dia kasih tahu saya, ketika kami berdoa,
Dia bisikin ibu, kok si Anu keluar asap seperti knalpot di mulutnya. Saat ini dia lagi ngomong itu keluar asap hitam tebal dari mulutnya. Terus hatinya itu sepertinya kok warnanya hitam berakar hitam. Seperti kenapa ya? Karena dia masih Kristen yang belum dewasa. Dia selalu konfirmasi ke saya apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, dia selalu konfirmasi ke saya. Maka saya tahu orang ini mendapat karunia yang luar biasa, saudara. Tajam sekali, ya, tajam sekali. Dia berdoa, Tuhan akan jawab. Banyak sekali peristiwa itu. Tapi dia jatuh dalam sebuah sebuah masalah yang cukup berat. Ya, karena dia belum dewasa, itu sesuatu yang baru bagi dia. Kadang dia suka cerita kepada orang. Dia suka cerita, bilang kepada orang, kepada adiknya, kepada kakaknya yang masih belum Kristen, ya, kepada papa mamanya yang belum Kristen, masih penyembah berhala. Dia suka cerita, wah saya gini. Sampai satu hari dia ditegur oleh ayat firman Tuhan. Mari kita buka ayatnya. Dua Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 17. Dua Raja-Raja ini teguran Tuhan keras buat dia. Dua Raja-Raja pasal 20 ayat 12. Kita saksikan ya saudara ya, ini Tuhan tegur dia dengan tegas. Dua Raja-Raja pasal 20 ayat 12. Saya akan bacakan. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak-Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung, persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka? Jawab Hizkia, mereka datang negeri yang jauh, Babel. Lalu tanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Lalu saya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Ceritanya, Hizkia ketika kedatangan tamu dari Babel, dia bangga, dia pamerin semua gedung persenjataannya, harta bendanya, kemewahan, dia pamerin. Sehingga dia berkata, tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh mereka. Apa jawabnya saya? Satu hari nanti orang-orang Babel itu akan mengambil, merampas semua harta benda nenek moyangmu ini. Benar saja. Ya, beberapa tahun kemudian kita tahu peristiwa Babel menginvasi Israel, merampas, menghancurkan, merebut semua, ya, apa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Teman saya ditegur ketika dia memamerkan apa yang dia miliki dari Tuhan. Tuhan bilang, suatu hari apa yang kamu miliki dirampas, Tuhan akan izinkan itu diambil. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika dia ditegur dengan ini, dia menangis, dia bercucuran air mata, dan Tuhan mengajar. Apa yang dipercayakan Tuhan bukan untuk dipamer-pamerin, bukan untuk dibangga-banggain. Kalau kita memiliki kelebihan, memiliki karunia, talenta, bukan untuk dipamerin, dibanggain, bukan. Itu untuk dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang poin yang pertama, poin kemunafikan. Ada 3 ayat yang menjelaskan itu.
kita bisa menggunakan hal-hal seremonial, praktek keagamaan kita untuk kebanggaan, untuk pameran. Itu yang disebut kemunafikan atau kepura-puraan. Jangan lakukan itu. Kalau kita sudah lakukan itu, kita sudah mendapat upahnya. Poin kedua, mengenai berdoa, ayat 5 sampai dengan 7. Kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Saudara kasih Tuhan. Di sini Yesus mengkritik orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Ya, orang-orang ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka orang-orang yang sangat kaku memegang tradisi mereka. Juga dalam hal beragama. Ya, orang Yahudi punya doa harian yang sangat panjang, saudara. Doa harian mereka itu tidak kurang dari 2 shema. Ya, shema harus dilakukan setiap pagi dan sore. Shema itu adalah yang tercatat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu adalah kredo orang Yahudi. Kredo artinya seperti pengakuan iman. Ya, Adonai Eloheinu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, harus diucapkan 2 kali sehari. Tidak cukup, masih kurang. Ada yang namanya Shemona Esrei. Shemona Esrei adalah 18 doa. 18 doa ini harus diucapkan 3 kali sehari, 3 kali 18 satu hari. Wajib, harus. Belum itu, setiap kegiatan orang Yahudi ada doanya, saudara. Mau kamar mandi ada doa, mau makan ada doa, selesai makan ada doa, masuk 1 hari ada doa, melihat matahari terang ada doa, malam ada doa. Semua ada doanya dalam kehidupan orang Farisi, orang Yahudi. Nah, tapi mereka melakukan semua itu di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang, supaya dilihat orang saleh, dinilai orang saleh. Inilah kemunafikan, inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka merasa bangga mempraktekkan aturan agama mereka di depan orang. Nah, saudara, kita tidak boleh melakukan itu. Ya, kita mungkin punya doa harian juga, doa makan 1, 2, 3, makan pagi, makan siang, makan sore. Kalau ada makan malam, doanya 4. Mau tidur doa 5 sudah. Bangun pagi doa 6. Itu doa harian yang wajib, harus. Itu mengucap syukur. Tetapi jangan lakukan itu untuk supaya dilihat orang. Karena dengan demikian kita menjadi orang yang munafik. Mereka sudah mendapat upahnya. Ada doa-doa ibadah. Ya, tadi ada doa syafaat, liturgis doa pembukaan. Ya, nanti ada doa berkat, doa Bapa kami. Saya 1 hari nanti akan bahas doa Bapa kami, saudara, sebanyak 2 atau 3 minggu. Ya, kita bedah apa itu doa Bapa kami. Apakah doa Bapa kami adalah akhiran dari ibadah? Setiap ibadah harus doa Bapa kami. Nanti kita akan bahas. Nah, saudara kasih Tuhan, mengenai berdoa ini, ya, kadang-kadang kita dilema juga. Sebagai orang Kristen, kadang-kadang ketika kita diminta untuk memimpin doa, banyak yang nggak pede, nggak merasa pede. Maaf Pak, aduh, kata-kata saya kurang bagus. Kadang-kadang terbolak-balik kata-katanya, loncat-loncat. Kadang-kadang suaranya kurang jelas, ya, bahasanya kurang indah, kurang puitis. Saudara, bukan itu yang kita mau. Ya, bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang kita mau dengar juga bukan doa yang manis, yang sedap didengar. Tidak ada toh kita yang menuntut begitu kan? Ya, tidak ada. Tuhan juga tidak menuntut itu. Bagus kalau kita punya ucapan yang tertata rapi, bagus. Tetapi itu tidak mensyaratkan suatu doa yang sempurna, suatu doa yang pasti didengar
Karena syarat doa supaya didengar Tuhan adalah doa yang keluar dari hati yang terdalam. Tuhan menginginkan dari hati yang sungguh-sungguh mengharapkan, memohon, hati yang sungguh-sungguh beres. Itulah syarat doa kita didengar. Makanya masuk ke dalam kamar, kunci supaya Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi mendengar apa yang kau doakan. Itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Wah, kalau saya doa salah, nanti Pak salah secara teologis, nanti salah. Saudara, baik kita mengerti makna doa, apakah sudah benar secara teologis. Tapi kalaupun kita melanggar aturan teologis, gitu ya, kurang tepat, tapi Tuhan Maha tahu. Jangan khawatir. Tuhan melihat apa yang ada di dalam kita. Jadi nanti harapan saya sih di P3NI, di P2NI kita berdoa sama bukan rame-rame lagi. Satu orang mimpin, yang lain mengamin, mengikuti doa itu. Ya, supaya kita mau belajar berdoa. Bukan berdoa, kita doa sama rame-rame. Tapi saya mengharapkan seperti kalau kita buat nggak apa-apa, karena salah di doa didengar Tuhan bukan harus kata-katanya indah, sedap didengar, bisa menyenangkan, benar. Ya, itu doa orang munafik, dia doa bertele-tele. Yesus bilang bertele-tele, apa itu maksudnya? Berulang-ulang, itu lagi, ya, dengan struktur yang indah, yang cakap seperti puitis, ya, dengan akhiran yang sama, awalan yang sama. Wah, nggak perlu begitu. Nah, saudara, tetapi doa yang menyenangkan Tuhan adalah doa yang keluar dari hati. Itu kan yang kita harapkan, bukan doa yang menyenangkan hati manusia, doa yang mendapat pujian dari manusia. Oh, doa kamu indah sekali, kamu sudah mendapatkan upahnya. Dalam berdoa janganlah bertele-tele dengan tujuan mengesankan orang lain atau mengesankan Tuhan. Wih, Tuhan terkesan, wih, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada hal yang seperti itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, ketulusan, kesungguh-sungguhan, pengharapan, permohonan yang sungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan, iman, kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari. Maka itu kita punya waktu yang banyak untuk belajar berdoa. Di rumah silakan Bapak Ibu ambil waktu belajar berdoa. Bukan belajar kata-katanya, tapi belajar berdoa dengan tulus. Karena Tuhan ingin mendengar doa yang keluar dari hati kita. Tuhan menjawab doa kita bukan karena doa kita bagus, doa kita indah, bukan, tapi Dia menjawab orang yang bermohon dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan doa yang disampaikan dengan begitu panjang, begitu sungguh-sungguh, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau itu di dalam ibadah umum, biarlah doanya tidak terlalu panjang, karena tidak semua jemaat mampu bertahan dengan doa yang panjang. Nanti kalau dalam pembagian doa, persoalan doa, silakan setengah jam, 1 jam untuk berdoa atau satu topik, tidak apa-apa. Ya, intinya saudara, biarlah kita melakukan semuanya bukan untuk dilihat orang, tapi untuk sungguh-sungguh disampaikan sehingga Tuhan menerimanya. Itu poin yang kedua tentang berdoa. Kita lihat poin yang ketiga tentang berpuasa. Ada apa di sana? Ayat 16 sampai 18 itu tentang berpuasa. Berpuasa dapat diartikan memberi diri untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jika kita berpuasa, kita menahan lapar, menahan haus, kita mencari wajah Tuhan, kita berdoa, kita membaca Alkitab firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Aktivitas berpuasa bukan cuma nahan lapar, nahan haus, sudah. Tapi ada doa, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, membaca firman, merenungkan firman. Itu
aktivitas yang penting di dalam berpuasa. Nah, orang Farisi rupanya pun berpuasa. Mereka berpuasa 2 kali seminggu, yang normal, 2 kali seminggu sepanjang tahun hidup ini. Bayangkan, luar biasa orang ini. Jadi dalam 1 tahun dia berdoa itu, dia berpuasa itu 100 hari lebih, saudara. 1 tahun 52 minggu kali 2, udah 104. 104 hari berpuasa setiap tahun, dan itu rutin orang Farisi. Tetapi mereka melakukan itu supaya dilihat orang. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi ketika berpuasa, mereka anggap sebagai suatu pertunjukan, suatu pameran yang diharapkan orang memuji. Makanya bukannya ditunjuk-tunjukin, dimurah-murahin, merasa sepertinya sedang menahan beban berat. Tidak demikian. Allah muak, Allah kecewa dengan motivasi yang demikian apabila kita ingin mencari Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kemunafikan seperti itu terjadi kepada umatnya. Nah, saudara, untuk kita bisa sempurna di hadapan Tuhan, lakukan semua dengan sukacita. Ya, ketika berpuasa, bersukacita. Maka Yesus bilang, menyaki wajahmu supaya kelihatan seger, supaya kelihatan biasa aja, nggak perlu tampil. Ya, karena kita mengharapkan upah yang dari Tuhan. Itu bagian dari pencarian kita akan kebenaran. Bagian dari cara kita untuk memberi yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan pada saat kita berpuasa, mencari wajah Tuhan, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Lakukanlah itu untuk betul-betul menarik kehadiran Tuhan, menarik hati Tuhan. Nah, saudara, jadi ketika kita memberi sesuatu, pastikan jangan dengan terpaksa. Kalau sudah terpaksa, maka itu semua sia-sia. Ya, Tuhan tidak akan suka melihatnya, senang menerima persembahan kita, walaupun itu berpuasa. Yang terakhir, berdoa, memunafikan, berpuasa. Sekarang kita baca yang terakhir tentang upah. Ya, tentang upah disebutkan di sana ada 7 kali, saudara. Ya, ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 16, ayat 18. Mereka sudah mendapatkan upah mereka. Apa yang kita harapkan dari semua aktivitas agama kita? Wah, maka saya tidak mengharapkan upah. Wow, tidak mungkin, saudara. Semua orang melakukan sesuatu pasti mengharapkan upah. Meskipun itu di dalam dunia rohani, meskipun itu hal-hal rohani. Loh, terlalu duniawi, Pak. Kalau dalam kehidupan rohani kita mengharapkan upah. Enggak. Ya, sepanjang pengajaran Yesus, upahmu besar di surga. Berkali-kali mereka sudah mendapatkan upahnya. Upah atau pahala, ya, atau sesuatu balasan dari apa yang kita kerjakan, itu wajar, sangat wajar. Bayangkan saat saudara bekerja, saudara berusaha, berdagang, untuk apa? Untuk mendapatkan hasil. Itulah upah dari kerja keras kita. Itulah hasil dari apa yang kita usahakan, kerjakan. Oh, saya nggak mengharapkan upah. Bekerja kerjaannya, mana ada itu? Bohong pasti. Ya, anak remaja untuk apa belajar? Untuk apa sekolah? Pasti berharap ada upah. Apa hasil? Ketika belajar bertahun-tahun, kelas 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6, SMP, SMA udah 12 tahun, kuliah lagi 4 tahun. Kemudian kuliah lagi, ada lagi S2. Bertahun-tahun belajar untuk apa? Enggak, saya mau nggak berupah. Enggak, saya mau ada pekerjaan juga nggak apa-apa. Tidak mungkin. Bekerja di tempat yang lebih baik itulah upah, hasil dari apa yang kita harapkan, apa yang kita kerjakan adalah
apa yang kita harapkan ketika kita melakukan semua aktivitas kita dalam beragama, dalam beribadah, dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan. Pasti kita mengharapkan upah, tapi bukan upah yang duniawi. Tepuk tangan, sorak-sorakan, pujian dari orang, itu upah duniawi. Makanya sejujurnya kamu sudah mendapat upah. Yang kita harapkan apa? Upah dari Tuhan. Apa itu upah dari Tuhan? Apakah surga? Surga bukan upah, surga sudah pasti, saudara. Ya, surga sudah pasti. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia, ya, kita sudah memiliki surga. Surga bergantung kepada kebaikan kita. Saya tadi merenungkan kalau surga itu bergantung kepada kebaikan saya, kebenaran saya, ketulusan kebenaran saya, tidak ada satu orang yang masuk surga. Saya katakan, tidak ada satu orang pun yang layak masuk surga. Tapi karena surga bergantung kepada perbuatan yang sudah dikerjakan oleh kita semua, dan kita menikmati karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kita harus berbuat, tapi kita harus berubah. Itu yang Tuhan mau. Itu yang sudah kita ajarin, belajar sekarang ini. Melakukan semua aktivitas agama kita bukan karena mengharapkan surga lagi. No. Surga itu sudah pasti. Tapi kita ingin terjadi perubahan, transformasi dari dalam. Betul-betul berubah menjadi pribadi yang baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berubah. Itu yang kita percaya. Nah, sudah kasih Tuhan. Manusia duniawi mencari upah duniawi, tetapi manusia rohani mencari upah yang rohani. Jika kita mengharapkan upah yang duniawi, selesai sudah. Kita tidak mendapat upah apapun di kerajaan Tuhan. Ya, tidak ada upah yang lain. Tidak ada harta berdaya kita bisa nikmati. Tidak ada. Saudara, mari kita lihat apa yang diharapkan Paulus dari pelayanannya. Paulus meninggalkan semua kemegahannya, semua kebanggaannya sebagai seorang Farisi, sebagai seorang anggota Sanhedrin, majelis agama Yahudi. Paulus meninggalkan semuanya, ya, dan menganggapnya sebagai sampah. Tetapi dia mengharapkan sesuatu yang lebih mulia. Mari kita baca Filipi 3 ayat 8. Ini yang diharapkan Paulus di dalam semua perjalanan iman, pergumulan pelayanan sampai dia mati dipenggal di Roma. Malahan segala sesuatu anggap merugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua kebanggaannya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Itulah upaya harapan, saudara. Tuhan sendiri. Ini dalam perjanjian baru. Ada banyak ayat yang senada dengan Timotius pun begitu. Filemon, segala semua pun begitu. Tapi kita lihat dari versi perjanjian baru dan perjanjian lama. Mari kita lihat apa yang diharapkan Daud dari kesetiaannya kepada Tuhan, dari kesungguh-sungguhannya melayani Tuhan. Apa yang diharapkan Daud? Mari kita lihat dalam Mazmur 16 ayat 5. Mazmur 16 ayat 5. Ini adalah tulisan Daud. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Dia mengharapkan Tuhan yang dia akan miliki. Bukan pujian, bukan kebanggaan, bukan kemuliaan dari orang, tapi dia inginkan Tuhan menjadi pialanya, menjadi kebanggaannya. Satu ayat lagi, Mazmur 73 ayat 25-26. Mazmur 73 ayat 25. Ini juga tulisan Daud. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, manusia rohani akan mengharapkan upah yang rohani, yang daripada Tuhan dan bahkan Tuhan sendiri. Itu yang diharapkan sebagai upah yang ingin dia miliki. Tetapi orang-orang duniawi, orang-orang Kristen juga banyak yang duniawi.
ya, yang orientasinya masih kepada hal-hal yang di bumi. Mereka mengharapkan upah yang ada di bumi, hasil yang ada di bumi. Nah, saudara, jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang rohani, dia mengharapkan Allah sendiri menjadi bagian dalam hidupnya. Seberapa pentingkah Tuhan bagi saudara? Seberapa pentingkah Yesus dalam hidup saudara? Apakah lebih penting pujian, kebanggaan, kehormatan dari orang, dari manusia? Ataukah Tuhan Yesus menjadi milik kita pribadi? Jangan kita berkata, oh kami orang Kristen yang saleh, orang sejati, tidak mengharapkan upah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kita melakukan semuanya, pasti ada upahnya. Dan Tuhan pun tidak akan menyia-nyiakan. Ini saudara, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan itu. Firman Tuhan ditulis oleh para rasul, oleh para nabi, oleh orang-orang yang diinspirasi Allah, orang-orang yang menerima hikmat untuk menuliskan firman-Nya, ajarannya. Ini yang kita pelajari, ini yang mau kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita semakin dituntun, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, motivasi orang yang rohani ketika dia bersedekah, ketika dia berkorban, ketika dia naikkan pujian, ketika dia melayani, ketika dia berkorban, dia melakukannya untuk Tuhan. Karena Tuhan yang di tempat tersembunyi, dia akan membalasnya bagi kita. Tetapi orang yang duniawi mengerjakan semuanya, bersedekah, memberi, melayani, berdoa untuk mendapatkan upah yang duniawi. Manakah yang mau kita pilih? Itu tergantung kepada saudara. Saya sudah menjelaskannya secara mudah dicerna. Mari lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena ada upah yang besar yang menanti kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh belajar hari ini tentang motivasi yang benar, motivasi yang memuliakan nama Tuhan, di mana ada upah yang besar yang menanti kami. Biar ketika kami melakukan semua aktivitas kewajiban agamawi kami, melayani Tuhan, memberikan korban syukur, persembahan syukur, apapun yang kami kerjakan, itu boleh hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Jangan biarkan kami mencari upah yang duniawi yang sementara. Upah yang demikian tidak membawa kepada kekekalan, tapi kepada kehancuran, pada pengikisan sisi rohani dalam kehidupan kami. Tidak ingin seperti itu Tuhan. Itu akan menjebak kami jadi orang yang memamerkan semuanya yang dari Tuhan, yang Kau percayakan kepada kami. Kami tidak ingin demikian. Kami ingin pada waktunya kami akan bangga ketika menghadap Tuhan. Kami sudah mengerjakan semuanya dengan sukacita. Kami sudah memberikan semua kewajiban kami dengan sukacita. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, melayani dengan sukacita, mengerjakan semua dengan sukacita untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Tanggung jawab kami adalah mengerjakannya. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan mengerjakan dengan sepenuh hati. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan sebuah pujian, semua baik.